Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Selamat pagi adik-adik. Oke, bahagia sekali Inang Grace hari ini ketemu kembali dalam acara Sekolah Minggu. Anak-anak Sekolah Minggu HKBP Sentosa bersama Inang Manggor dan Inang Grace tentunya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, apa yang dipersiapkan dulu Inang Grace? Oke Inang, yang perlu disiapkan ya adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya, siapkan persembahannya, duduk yang tenang dan yang manis, kemudian siapkan hatinya untuk tertuju kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan melalui lagu puji-pujian yang akan kita nyanyikan. Baiklah adik-adik, di awal ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian Ayo Bangkit Semua. Kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ikutin doa yang Amang ucapkannya. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titahnya yang ketujuh dan maksudnya. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian bunyi hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik terkasih yang berada di rumah, walaupun kita mengalami kesusahan, pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, tetaplah yakin kepada Tuhan dengan doamu. Semua yang ada pergumulan atau masalahmu yang kau alami, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolongmu.
Nah, untuk menguatkan itu semuanya, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Entah pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, dalam kehidupan kita pernah menghadapi berbagai macam tantangan. Sama seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Tapi ingat, dalam topan keras sekalipun, Tuhan akan menyertai kita. Baik, kita akan naikkan pujian kita nyanyikan, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan, jaga mata, kaki,
telinga dan hati kami Tuhan, agar kami mendengarkan berita firman-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Bapa, kami telah menyiapkan hati kami, biarlah kami dapat mendengar dengan baik. Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami telah siap. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik di rumah, siapa yang punya nama Yakub? Adik-adik kecil di kelas balita ada yang punya nama Yakub? Oh, enggak ada. Di kelas kecil ada? Oh, enggak ada juga. Di kelas sedang bagaimana? Ada? Oh, enggak ada juga. Bagaimana di kelas besar? Ada? Oh, enggak ada juga rupanya. Atau teman-temannya ada yang bernama Yakub? Oh, belum ada yang nemu temannya bernama Yakub. Oh. Nah, tapi di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, ada menceritakan tentang Yakub. Mari kita belajar seperti apa si Yakub ini. Kita lihat dulu ya, si Yakub ya, seperti apa ya adik-adik ya. Nah, Yakub adalah anaknya Ishak dan ibunya bernama Ribkah. Opungnya bernama Abraham. Nah, Yakub ada saudara kembarnya adik-adik. Siapa adik-adik tahu gak saudara kembarnya Yakub? Ayo siapa? Ayo tunjuk tangan, ada yang tahu? Oh ada Kak.
Oh, siapa ya itu yang dari kelas sedang yang tahu? Oh iya, hebat. Siapa saudaranya? Oh, Esau. Iya. Yakub mempunyai saudara kembar bernama Esau. Tapi mereka berbeda, sangat berbeda adik-adik. Walaupun mereka kembar. Si Yakub badannya, kulitnya mulus, tidak berbulu, berbeda dengan Esau abangnya yang tubuhnya ditumbuhi banyak bulu, berbulu. Ya, itulah perbedaan antara Yakub dan abangnya Esau. Nah, di firman ini, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana janji Tuhan kepada kita semua. Khususnya di firman ini janji Tuhan kepada Yakub. Ya, firman Tuhan pagi ini dengan judul Allah menyertaimu. Katakan dulu ke sebelah kanan dan ke sebelah kirimu, Allah menyertaimu. Katakan juga kepada kita ganti ya, Allah menyertaiku. Ayo coba adik-adik katakan, Allah menyertaiku. Iya, terima kasih adik-adik, sangat luar biasa sekali. Ya, mari kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yakub. Nah, di dalam Alkitab kita mau lihat dulu bagaimana kondisi Yakub atau latar belakang Yakub, mengapa dia sampai bermimpi di suatu tempat, yaitu di Betel. Nah, sedikit kita membahas ke belakang. Yakub ini menipu abangnya Esau, juga menipu ayahnya. Dia menipu ayahnya dengan memakai baju dari bulu untuk mengambil hak kesulungan, berkat kesulungan dari bapaknya Abraham. Ya, yang membuat abangnya marah kepada dia dan akhirnya dia disuruh oleh ayahnya untuk pergi. Nah, itulah latar belakangnya. Nah, di perjalanannya yang dalam pelarian pergi ke negeri Haran, mau menuju ke rumah tulangnya, di sana dia sangat kelelahan. Dia sangat capek. Udah sampai malam, dia berjalan, dia berlari. Akhirnya dia belum sampai ke Haran itu, dia ingin beristirahat di suatu tempat. Nah, di dalam mau beristirahat di dalam tubuhnya yang capek, dia mengambil batu untuk jadi bantalnya adik-adik. Coba bayangkan, dia mengambil batu untuk bantalnya, untuk menyenderkan, menaruh kepalanya di atas batu. Karena dia sudah capek, dia sudah lelah, dia terlelap di peristirahannya itu, di atas batu itu. Dan anehnya adik-adik, walaupun dia lelah, walaupun dia capek, di dalam kecapeannya itu, kelelahannya itu, dia dapat tidur dengan nyenyak. Bahkan dia bermimpi yang sangat indah yang dituliskan oleh Alkitab. Nah, di dalam Alkitab dikatakan dia memimpikan ada tangga yang sampai ke ujung langit dan malaikat-malaikat Tuhan berjalan-jalan di tangga itu
berjalan-jalan di tangga itu dari bumi ke langit atau dari langit ke bumi. Malaikat-malaikat Tuhan diimpikannya berjalan di tangga itu. Dan di dalam mimpinya juga dia melihat Tuhan berbicara kepadanya. Di sampingnya ada Tuhan berbicara kepadanya. Dan Tuhan memberikan janji-janji di dalam mimpinya. Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi Tuhan berdiri di sampingnya Yakub dan berfirman. Begini kata Tuhan. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. 2 ya dek, 2 sudah dikatakan Tuhan. Yang ketiga dikatakan lagi, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Yang keempat, dan engkau akan mengembang. Mengembang itu artinya adik-adik bertambah banyak, bertumbuh, dan bukan ke satu arah. Tapi Tuhan bilang dia berkembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, ke sebelah utara, dan ke sebelah selatan. Semua berkembang enggak? Dan olehmu serta keturunanmu seluruh umat di bumi akan diberkati. Luar biasa bukan? Janji Tuhan kepada Yakub. Mari kita lihat lagi, lalu apa responnya? Atau yang dikatakan Tuhan kepada Yakub untuk di dalam mimpinya, untuk meneguhkan mimpinya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan perjanjianku kepadamu. Lalu respon Yakub setelah melihat dan mendengar firman itu di dalam mimpinya, dia merespon dengan sukacita, merespon dengan hati yang gembira, merespon dengan respon yang baik, bahwa dia yakin kalau Tuhan menyertainya dan janjinya Tuhan akan terjadi pada dirinya. Itulah respon positif yang bisa kita belajar dari Yakub. Nah, adik-adik di rumah, di saat sekarang ini kita banyak mungkin punya pergumulan, punya permasalahan, punya unek-unek di dalam kita masing-masing adik-adik. Seperti adik-adik yang kecil, yang masih yang masih balita, mungkin adik-adik permasalahannya sekarang, adik-adik belum bisa bermain dengan teman-temannya, belum bisa berpelukan, belum bisa melakukan pergi misalkan ke gereja untuk memuji Tuhan karena masih corona.
juga adik-adik yang mau sekolah yang kelas kecil, yang kelas TK, yang kemarin masih online. Nah, sekarang belum bisa berkumpul sama teman-temannya semua. Demikian juga di kelas sedang, demikian juga di kelas besar. Banyak mungkin permasalahan kita, banyak pergumulan kita. Nah, di sini walaupun pergumulan itu berat kita jalanin, kita tidak bisa seperti yang kita inginkan, kita harus sabar, kita harus tekun dan tetap berdoa dan mengharap, berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Berharap terus dengan penuh sukacita, dengan bergembira bahwa kita akan mampu melalui segala kesulitan kita. Seperti pada beberapa tahun ini adik-adik, kita bergumul dengan corona, kita bergumul dengan penyakit yang bernama corona, yang telah membuat kita dilarang untuk ke gereja, dilarang untuk ke sekolah, dilarang untuk berkumpul bersama teman-teman. Bahkan sesama kita di rumah sendiri pun dibilang jaga jarak, jaga jarak. Nah, itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, mungkin dan kita punya pergumulan belajar secara online. Belajar yang tidak pernah dulu kita pikirkan, tapi dengan situasi datang corona, kita harus belajar online. Dibutuhkan, kita harus melek teknologi, kita harus punya peralatan untuk bisa belajar online. Di samping juga kita harus punya jaringan internet. Kan? Banyak lagi masalah lain. Di samping itu mungkin orang tua kita juga, termasuk kita punya pergumulan lain juga. Dengan corona ini mungkin orang tua kita penghasilannya berkurang. Atau ada yang diberhentikan kerja. Dan ada lagi yang berusaha, usahanya tidak lancar. Kan? Atau uang bapak sama uang mama sedang berkurang. Dan itu semua adalah pergumulan. Tapi kita harus tetap seperti Yakub tadi. Walaupun lelah, walaupun capek, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sama, sekarang kita sedang lelah belajar, sedang lelah berteman karena kita dilarang berteman kan? Mari itu menjadi penguatan kita untuk kita tetap setia dan tetap berpengharapan bahwa Allah tetap menyertai kita. Adik-adik boleh lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Coba adik-adik perhatikan. Adik-adik masih diberi napas kehidupan bukan? Masih bersekolah kan? Masih minum susu yang enak? Masih makan makanan yang bergizi yang disiapkan oleh mama? Masih bisa melihat matahari? Kan? Hujan turun, angin berhembus. Nah, itu adalah merupakan penyertaan Tuhan.
Adik-adik masih bisa ulang tahun, masih bisa di rumah belajarnya, kan? Ya, semua kan bisa semua. Masih bisa teleponan walaupun sekarang masih jaga jarak, masih bisa teleponan. Halo opung, halo abang, halo kakak. Nah, itu semua bentuk penyertaan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, nah, walaupun silih berganti pergumulan kita itu, silih berganti, tapi kita harus yakin kalau Tuhan tetap menyertai kita. Dan kita tidak boleh ragu dan tetap yakin dan harus yakin kalau Tuhan tetap beserta kita. Dan kita nyantikan janji Tuhan. Dan itu akan diwujudkan. Mari kita lihat janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan berjanji kepada Ishak, dan Tuhan juga berjanji kepada Yakub. Dan Tuhan tidak hanya berjanji adik-adik, tapi Dia juga menggenapi janjinya. Apa janji Tuhan yang digenapi terhadap Yakub? Atau terhadap Ishak atau terhadap Abraham. Mari kita lihat janjinya Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, juga kepada Yakub. Nah, Tuhan berjanji. Sebentar kakak bacakan ya. Nah, Tuhan berjanji. Kita lihat janji Tuhan yang digenapi. Aku adalah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Nah, janjinya yang pertama, tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu diberikan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah. Itu terjadi adik-adik. Kita ini adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Bayangkan Yakub berapa? 12. Anak Yakub 12. Dan yang 12 itulah yang menjadi berpencar ke seluruh negeri. Dan itulah yang menandakan kalau Tuhan tetap menepati janjinya. Lalu apa lagi adik-adik? Sesungguhnya oleh keturunanmu semua kaum di bumi mendapat berkat. Itu adalah sangat luar biasa adik-adik. Bahwa kita orang Kristen, adik-adik, mulai adik yang kelas balita, kelas kecil, kelas sedang, kelas besar, kita adalah pembawa berkat. Oleh kitalah diberkati seluruh kaum yang di bumi ini. Makanya kita mengemban tugas, kita menjadi berkat untuk semuanya. Dan itu ditepati. Janji itu ditepati oleh Tuhan kepada Yakub. Terus apalagi janjinya? Sesungguhnya aku menyertai engkau. Nah, Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita rasakan, apapun pergumulan kita, Tuhan tetap menyertai kita di segala kondisi. Suka, senang, sakit, sehat, bahagia. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun di sini kita misalkan berbuat salah. Misalkan kita
melawan dengan orang tua kita. Misalkan kita menjawab mama dengan kasar, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat berbalik, jangan lagi melawan. Seperti Yakub tadi, walaupun dia membohongi ayahnya, menipu abangnya, tapi dia mau berbalik ke Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, di kita mau kembali kepada Tuhan itu, Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa. Itulah yang perlu kita aminkan. Jadi adik-adik sekolah minggu, apapun kondisimu saat ini, apapun isi hatimu saat ini, mari kita lihat Tuhan. Mari kita lihat berkatnya satu-satu. Mari lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu. Mari lihat, jika adik-adik yang sekarang kelas besar mau menuju ke bangku pendidikan SMP, lihat bagaimana Tuhan akan menyertai engkau. Kau bisa, kau mampu, dan kau siap untuk diberkati Tuhan lebih. Maka dari itu, kau jangan ragu dan jangan pernah khawatir akan hidupmu. Sebab firman Tuhan yang mengatakan dan janji Tuhan yang mengatakan bahwa Dia tetap menyertai kita adik-adik dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu adik-adik, kita tidak boleh kalah semangat. Tidak boleh mengukur kemampuan kita. Tapi kita harus selalu yakin dan selalu bersemangat bahwa Tuhan menyertai kita. Teruslah berdoa dan setia kepada Tuhan. Teruslah berlatih dan berusaha. Teruslah belajar. Teruslah menghormati dan membantu orang tuamu. Dan teruslah bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Karena di dalam pemujian yang bersorak-sorailah, yang bersukacitalah, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi jangan khawatir, jangan gelisah. Tuhan menyertai kita. Katakan ke sebelahmu, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, Amang Inang yang mendampingi orang tua saat ini, mari katakan pada anak kita, Tuhan menyertaimu. Kakak atau abang yang sedang mendampingi adik-adik sekarang ini, mari katakan, Tuhan menyertaimu. Juga adik-adik sekalian, katakan pada diri sendiri. Ayo mari katakan pada diri kita sendiri, Tuhan menyertaiku. Sekali lagi adik-adik, mari kita katakan, Tuhan menyertaiku. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar sedikit daripada firman Tuhan, di mana Tuhan berjanji selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam segala hal, Tuhan menyertai kami. Ajar kami yakin Tuhan untuk janji-Mu. Biarlah kami tetap tekun dan setia memuji Engkau, berdoa, terus memohon kepadamu Tuhan, bahwa janji-Mu adalah amin, dan janji Tuhan
adalah janji yang digenapi untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami seperti Yakub yang mampu merespon dengan baik, mampu merespon dengan sukacita. Bapa, agar semua janjimu dapat kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita kumpulkan persembahan kita. Nanti adik-adik boleh berikan kepada sintua adik masing-masing. Juga bisa ditransfer ke rekening gereja kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita mengangkat lagu pujian Hanya Dekat Allah Saja. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik di rumah, demikianlah ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap
kencangkan maskermu, jaga kesehatan agar kita tetap sehat. Adik-adik juga harus tetap rajin ibadah, rajin belajar di rumah maupun di sekolah. Ibadah kita akan berakhir, tapi ingat, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak berakhir dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik yang berada di rumah. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Inang harap semua adik-adik yang berada di rumah dalam keadaan sehat. Nah, sekarang Inang Grace akan menjelaskan aktivitas untuk minggu ini yang akan adik-adik buat di rumah masing-masing. Nah, aktivitasnya adalah membuat tempelan ya, atau membuat hiasan yang dapat kamu tempel di dinding kamar kamu, yaitu tulisan berupa Erwin, ulangi, cut. Udah langsung aja. Ya ulang Bang. Iya ulang aja. Oh iya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Inang berharap semua adik-adik yang berada di rumah dalam keadaan sehat. Nah, sekarang Inang Grace akan menjelaskan aktivitas yang akan adik-adik lakukan di rumah pada minggu ini, yaitu membuat hiasan yang dapat kamu tempel di dinding kamarmu. Nah, apa ya kira-kira? Adik-adik, hiasannya berupa tulisan mimpi kita atau harapan kita tentang negeri tercinta ini. Atau bisa juga mimpi atau harapan kita tentang keluarga kita. Atau bisa juga mimpi atau harapan kita tentang gereja. Nah, alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas HPS. Seperti ini ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah kertas origami yang berwarna-warni. Kemudian lem untuk menempel. Kemudian gunting dan pulpen. Nah, cara membuatnya yang pertama adalah kalian ambil kertas HPS, lalu kalian bentuk atau kalian gambar di kertas HPS ini gambar awan. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu kalian gunting gambar tersebut. Nah, setelah digunting, lalu kalian tulis seperti ini. Mimpi atau harapanku. Nah, Inang Grace membuat di sini contohnya mimpi atau harapanku tentang negeri kita. Nah, kemudian yang kedua, kertas origaminya kalian potong-potong seperti ini bentuknya adik-adik. Ya. Lalu kalian tulis. Nah, apa mimpi atau harapanmu tentang negeri kita? Nah, di sini Inang buat contohnya Indonesia bebas dari COVID-19. Kemudian Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Tidak ada perang, Indonesia maju. Nah, terserah adik-adik. Bisa juga mimpi adik-adik tentang keluarga, keluargaku sehat, keluargaku bahagia, dan yang lain-lain. Nah, setelah itu kalian ambil lem, taruh lemnya di gambar awan tadi ya adik-adik. Nah, setelah itu kalian tempel harapan atau mimpi kamu tadi yang kalian tulis. Nah, seperti ini. Nah, ditempel satu per satu.
Nah, jadi ya seperti ini ya adik-adik. Hiasan yang bisa kamu tempel di dinding kamarmu yaitu tentang harapan atau mimpi kalian. Tentang negeri, tentang keluarga, atau tentang gereja. Nah, setelah dibuat, kalian foto lalu dikirim ke guru sekolah minggu. Ditunggu ya adik-adik. Terima kasih.